Ya, hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Ya, berjumpa lagi dengan saya Budi Prasetyo dan hari ini kita akan melanjutkan video sebelumnya yang membahas perbandingan antara fermentasi ampas tahu, tempe gembos, dan roti tawar. Dan hari ini adalah hari ketiga. Kenapa saya update setiap hari sementara ini di hari pertama, kedua, dan hari ini ketiga, supaya kita tahu atau teman-teman itu seperti berada di tempat budidaya kami, melihat kondisi yang sebenarnya, apa adanya, dan kenyataan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, di hari kedua sudah ada perubahan cukup signifikan, ya. Teman-teman bisa lihat di video sebelum ini, dan hari ketiga akan seperti apa, dimana nanti tempe gembos itu butuh 7 hari untuk hancur atau kita memberikan pakan ulang, ya, memberikan media maupun pakan ulang pada budidaya cacing sutra yang kita budidayakan. Fermentasi ampas tahu seperti kita ketahui butuh waktu 2-3 hari dengan pemberian pakan rutin seperti itu. Nah, roti tawar ini bagaimana? Nah, di hari ketiga ini nanti ada sedikit gambaran yang bisa kita ambil, bisa teman-teman lihat, ya, untuk mulai mengambil kesimpulan. Tapi jangan dulu diambil kesimpulan, karena uji coba ini kita lakukan 30 hari supaya kita benar-benar tahu 3 media budidaya atau 3 pakan budidaya cacing sutra tanpa lumpur ini selama 30 hari itu efektivitasnya seperti apa, perkembangannya dari 50 mili atau 50 cc yang kita tanam atau tebar sebagai bibit cacing sutra di nampan budidaya yang kita uji cobakan selama 30 hari ini menggunakan 3 media dan pakan yang berbeda ini. Nanti kita compare, kita bandingkan hasilnya mana yang paling baik, ya. Dan nanti teman-teman tidak lagi harus menguji coba, tetapi bisa memilih menggunakan yang mana yang lebih baik, mana yang mudah didapatkan bahannya. Oke teman-teman, saksikan video ini sampai selesai, pastikan saksikan video ini sampai akhir, sampai selesai, dan video-video selanjutnya ataupun yang baru menyaksikan video ini, pastikan juga menyaksikan video sebelumnya karena akan lebih lengkap teman-teman dalam mempelajari budidaya cacing sutra tanpa lumpur dalam membandingkan media maupun pakan budidaya yang nanti bisa teman-teman gunakan di tempat teman-teman melakukan budidaya cacing sutra tanpa lumpur. Oke, selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman, ya kita sudah berada di tempat budidaya cacing sutra tanpa lumpur dan ya kita sudah berada di nampan uji coba yang kita gunakan untuk membandingkan antara fermentasi ampas tahu, tempe gembos maupun roti tawar teman-teman. Ya, kita berada di nampan budidaya yang kita tempatkan fermentasi ampas tahu. Ya, ini adalah hari ketiga teman-teman. Hari ketiga setelah tebar media ampas tahu, fermentasi, kemudian kita beri starter cacing sutra. Masing-masing nampan ini adalah 50 cc atau 50 ml. Ya, sudah terlihat ampas tahunya di hari ketiga sudah habis teman-teman. Ya, dan hari ini nanti berarti kita tinggal memberikan pakan tambahan teman-teman. Ya, seperti yang sudah banyak membahas atau sudah kita bahas sebelumnya bahwa siklus pemberian pakan pada budidaya cacing sutra tanpa lumpur menggunakan media
maupun pakan fermentasi ampas tahu ini memang siklusnya 2-3 hari sekali. Ya, ini terbukti kembali pada video kali ini. Kita bisa lihat 3 hari yang lalu kita tebar media fermentasi ampas tahu, dan hari ini hari ketiga sudah terlihat kosong nampannya dari fermentasi ampas tahu yang kita tebar kemarin, dan ini menandakan bahwa sudah menjadi makanan atau sudah termakan oleh cacing sutra yang kita tempatkan di nampan ini, teman-teman. Ya, 2 nampan ini kemarin kita tempatkan fermentasi ampas tahu. Ya, 50 cc 50 ml cacing sutra yang kita tebar sebagai starter ini sudah terlihat sangat nyaman. Tapi kembali lagi teman-teman juga perlu ketahui bahwa cacing sutra yang kita gunakan sebagai starter ini adalah hasil budidaya di tempat kami. Kalau teman-teman mau memulai untuk membudidayakan cacing sutra ini menggunakan metode tanpa lumpur, menggunakan fermentasi ampas tahu seperti yang kami lakukan, bibit cacing sutra yang didapat dari tengkulak atau biasanya tengkulak mendapatkan cacing sutra tersebut dari tangkapan alam, ini perlu dikarantina terlebih dahulu, teman-teman. Maksudnya adalah untuk supaya menyesuaikan diri dengan tempat budidaya yang kita akan gunakan. Oke, yang berikutnya di sini di nampan yang ketiga, teman-teman, 3 hari yang lalu kita tempatkan tempe gembos dengan sedikit kita pencet-pencet supaya lebih ada pecah-pecah atau sedikit hancur. Ya, ini di hari ketiga sudah mulai lunak, teman-teman. Kita nanti akan coba pegang lunaknya seperti apa untuk tempe gembos yang kita gunakan sebagai media maupun pakan yang kita akan bandingkan nanti 30 hari ke depan, hasilnya efektif mana, bagusan mana dengan fermentasi ampas tahu. Ya, ada sebagian juga cacing sutra yang ada di nampan uji coba ini yang berada di dasar pastinya ya. Kemarin ada tempe gembos yang seperti kita dilihat bersama di sini, ada yang memang dari awal sudah bisa tenggelam, dan ini bagian yang mengapung, teman-teman. Ya, cukup lunak, cukup lembek ya. Ya, seperti ini penampakannya. Anakan cacing sutra maupun cacing sutra dewasa sudah mulai masuk ke seluruh bagian ya, hampir ke seluruh bagian dari tempe gembos yang sudah melunak di hari ketiga ini, teman-teman. Ya, kalau dari video terkait dengan uji coba tempe gembos ini kemarin yang kita bandingkan dengan tempe kedelai, di mana hasilnya adalah tempe gembos lebih bagus sebagai media maupun pakan kalau dibandingkan dengan tempe kedelai, teman-teman bisa saksikan memang kita bisa ambil kesimpulan bahwa tempe gembos ini hancur antara di 6-7 hari, di mana siklus pemberian pakannya nanti di hari ke-6 atau ke-7 kita tempatkan lagi tempe gembos di nampan budidaya yang kita lakukan ini atau kita uji cobakan yang kedua kalinya ini. Ya, seperti ini, teman-teman ya. Dan tidak berbau, sekali lagi tidak berbau, seperti halnya fermentasi ampas tahu. Ya, sama-sama berbahan dasar ampas tahu, tempe gembos ini hanya saja proses fermentasinya menggunakan ragi tempe, di mana hasilnya menjadi tempe, teman-teman. Salah satu bahan makanan olahan yang tidak asing lagi bagi kita. Ya, ini cacing sutra yang berada di dasar nampan ya, cukup mulai terlihat berkembang. Ada beberapa koloni-koloni kecil sedang ya. Mohon maaf, memang karena pantulan cahaya tidak begitu terlihat. Ya, sama-sama 50 cc atau sama-sama 50 ml yang kita tempatkan di masing-masing nampan budidaya ini. Ya, ini adalah berikutnya nampan keempat, di mana nampan keempat ini adalah nampan kedua yang kita tempatkan tempe gembos. Ya, hampir sama seperti tempe gembos yang ada di nampan sebelumnya. Ya, merah merona, teman-teman. Anakan cacing sutranya luar biasa banyaknya. Luar biasa. Jadi
perkembangannya cukup signifikan kalau melihat tempe gembos ini menjadi media maupun pakan dari budidaya cacing sutra tanpa lumpur ini, teman-teman. Ya, cukup mudah pemberiannya, ya. Tidak perlu ada proses fermentasi dan lain sebagainya. Tinggal pertanyaannya nanti saat kita mengambil kesimpulan, hasilnya bagaimana? Kita dalam 1 bulan itu memberikan pakan, kalau dihitung secara ekonomi itu mengeluarkan biaya berapa, dan hasilnya yang kita dapatkan pertumbuhannya atau perkembangannya dari 50 ml yang kita tebar 3 hari yang lalu, nanti di hari ke-30 saat kita ukur ulang, jika memang tidak ada halangan, tidak ada hambatan ya teknis lain, ya, selama budidaya ini berjalan lancar ke depan, ini kita hasilnya akan perkembangannya berapa persen pertumbuhan. Oke, ini masih terlihat sedikit yang kita ambil di dasar tadi, bahwa terlihat bagian dari ampas tahu yang masih ada di sana, ya. Jadi menandakan bahwa cacing sutranya cukup suka dengan tempe gembos yang berbahan dasar ampas tahu ini, teman-teman. Oke, yang berikutnya kita masuki dua nampan yang terakhir ini, yang 3 hari yang lalu kita tempatkan roti tawar, teman-teman. Roti tawar, ya. Tidak asing lagi bagi kita semuanya. Roti tawar ini salah satu biasanya menu sarapan bagi teman-teman mungkin yang sering membutuhkan sarapan yang cepat, ya, tidak repot dan lain sebagainya. Ya, roti tawarnya hari ini sudah 90% tenggelam. Ini hanya sebagian kecil yang masih mengapung, teman-teman. Ya, untuk 1 hari yang lalu atau di hari kedua itu masih 60%-an mengapung. Ya, ini di hari ketiga sudah lumat sekali dan sudah mulai tenggelam. Ini tinggal lihat malah bercak-bercak putih, bukan lagi bercak merah. Kalau kemarin adalah masih terlihat roti tawar yang ada bercak merah cacing darahnya, tapi sekarang sudah turun menjadi media betul untuk pertumbuhan cacing sutra. Bisa teman-teman lihat di sana di dasar nampan 50 ml yang kita tebar cacing sutra sebagai starter, ya, sudah begitu nyaman dengan media barunya, yaitu roti tawar yang sudah hancur dan tenggelam di dasar nampan, teman-teman. Ya, nanti kita akan coba lihat seperti apa serpihan roti tawar yang ada di dasar nampan, ya. Bisa dilihat, teman-teman, ya, seperti itu. Hampir sama seperti fermentasi ampas tahu yang biasa kita gunakan dalam budidaya cacing sutra tanpa lumpur ini, teman-teman. Ya, bisa kita lihat juga di sini cacing sutranya, ya, cukup bersih, ya, cukup nyaman dan cukup merah merona, teman-teman, ya, cukup menggoda. Ini bagi teman-teman yang sudah memulai budidaya cacing sutra tanpa lumpur, ya, mungkin saja supaya bisa kita nanti sharing tentang hasilnya, teman-teman juga bisa mulai untuk menggunakan ini. Tidak harus roti tawar yang memang masih bisa dikonsumsi, bisa roti tawar yang sudah kedaluarsa, teman-teman, atau sudah tidak atau expired, tidak boleh dimakan oleh kita. Kita bisa gunakan untuk media maupun pakan di budidaya ini, dan nanti kita bisa sharing hasilnya, ya. Ini adalah cacing sutra yang sudah mulai berada di media, ya, media roti tawar yang hancur dan mengendap di dasar nampan, teman-teman. Ya, dan sisanya hampir sama, saya katakan hampir sama, atau saya sampaikan pada teman-teman hampir sama dengan fermentasi ampas tahu. Teksturnya saat sudah hancur dan tenggelam, ya, ya, seperti
Ya, bisa teman-teman juga lihat sama seperti fermentasi ampas tahu saat sudah mengendap, teman-teman. Ya, kemudian yang berikutnya di sini adalah nampan yang terakhir yang kita tempatkan roti tawar 3 hari yang lalu. Ya, tadi saya sampaikan 90% sudah mengendap di dasar nampan. Betul. Ini hanya tinggal sedikit saja yang masih mengapung, dan yang mengapung pun sebenarnya sudah berisi anakan cacing sutra. Ya, kalau telurnya tidak begitu terlihat karena warnanya sama-sama putih, tapi kalau anakan atau cacing sutra yang sudah menetas ini terlihat bercak kemerahannya. Dan sama halnya seperti nampan sebelumnya, yang sudah mengendap di dasar nampan sudah ada koloni-koloni cacing sutranya. Ya, memang tidak banyak karena memang starternya adalah 50 ml, karena kita akan nanti membuktikan dari 50 cc atau 50 ml ini selama 3 bulan dengan penanganan yang sama, roti tawar, tempe gembos maupun fermentasi ampas tahu, hasilnya perkembangannya akan kita dapatkan berapa persen nih. Ya. Nah, ini sebagai satu gambaran bahwa salah satu kesimpulan awalnya di hari ketiga roti tawar sudah 90% hancur. Nanti di hari keempat kemungkinan besar sudah semuanya mengendap di dasar nampan. Berarti kesimpulan awalnya roti tawar ini kita siklus pemberian pakannya adalah 4 hari sekali. Ya, tempe gembos 7 hari sekali, sedangkan fermentasi ampas tahu 2 hari sekali. Ya, ini kesimpulan awalnya, teman-teman. Ya. Berarti secara gambaran jelas, ya, dari 3 bahan yang kita bandingkan, teman-teman sudah mulai bisa menghitung untung ruginya atau kemudahan dan kekurangannya, ya, kelebihan dan kekurangannya dari fermentasi ampas tahu, tempe gembos maupun roti tawar. Mulai sudah terlihat kurang lebihnya di antara 3 bahan ini, teman-teman. Ya, seperti ini. Ya, kita gunakan 6 nampan budidaya, teman-teman. Kita mulai dari nol semuanya, kita tebar starternya juga sama jumlahnya, hanya saja media dan pakan yang berbeda. Kita akan lihat nanti terus perkembangannya di hari-hari berikutnya. Semoga tidak ada halangan, semoga tidak ada kendala yang berarti, supaya di 30 hari uji coba ini nanti kita bisa menemukan atau melihat hasil yang cukup signifikan. Nah, ini selingan, teman-teman. Ini adalah tempe gembos yang sudah nampan yang kita beri tempe gembos 3 hari yang lalu, yang bukan lagi diuji cobakan sebagai perbandingan, tetapi memang di tempat kami sudah kami gunakan sebagai starter untuk percepatan jumlah cacing sutra, teman-teman. Ya, karena kami sangat jujur sangat mengagumi, sangat kagum terhadap hasil perkembangan cacing sutra yang kita beri tempe gembos ini. Makanya dengan hasil tersebut dari uji coba yang kita lakukan sebelumnya, ya, saya sampaikan lagi pada teman-teman, tempe gembos saya bandingkan dengan tempe kedelai waktu itu, tempe gembos lebih unggul. Makanya ada uji coba berikutnya di sini adalah kita bandingkan 3 media ini untuk hasil, ya. Nah, ini gambarannya, teman-teman. Cukup. Ya, memang dibilang tanpa lumpur, tapi ada lumpur. Sekali lagi, ini wajar karena fermentasi ampas tahu sebagai media maupun pakan pasti menyisakan sisa lumpur, karena ada fermentasi ampas tahu yang tidak termakan dan membusuk di sana pasti jadi lumpur. Kemudian kotoran dari cacing sutra itu sendiri pastinya juga bentuknya lumpur. Yang kedua, atau yang berikutnya,
adalah di bak penampungan air yang ada di tempat budidaya kami tempatkan lele. Di sana pun menghasilkan kotoran, jadi pastinya di nampan-nampan budidaya ini pasti ada sedikit lumpur, tapi bukan lumpur yang mengandung bahan berbahaya. Misalnya seperti kalau cacing sutra tangkapan alam yang berasal dari selokan atau parit atau sungai yang mungkin saja merupakan tempat pembuangan limbah ini. Jadi hasil budidaya cacing sutra tanpa lumpur ini lebih bersih dan lebih organik. Baik teman-teman, sampai di sini video ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Pastikan update terus video berikutnya karena ada keseruan di dalamnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.